Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan kekuatannya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat. Yang saya hormati pada penampilan makalah hari ini Ibu Sulasri selaku dosen pembimbing. Seterusnya yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Jeki Putra selaku moderator. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan makalah kami pada hari ini yang berjudul Aspek Teknis. Baik, sebelum kami membacakan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kami dulunya. Yang pertama Lola Trio Putri, yang kedua Surya Hendra, yang ketiga Rindo Putra Sejati, dan yang keempat Sylvia Monika. Baik, langsung saja ke pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saudari Lola Putri. Kepada Lola dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian aspek teknis. Aspek teknis juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, dan penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek teknis sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Jadi, analisis dari aspek teknis adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketetapan lokasi, luas produksi, dan tata letak serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Penentuan lokasi misalnya perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pemilihan lokasi terdiri untuk kantor pusat, cabang, gudang, dan pabrik. Dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis, hal yang paling kompleks dan rumit adalah penentuan lokasi pabrik. Mengingat banyaknya pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum suatu lokasi pabrik diputuskan. Pertimbangannya adalah apakah dekat bahan baku, atau dekat pasar, atau dekat konsumen. Kemudian dalam melakukan pertimbangan adalah faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu lokasi. Penilaian lokasi pabrik nantinya dapat dilakukan dengan hasil penilaian value, perbandingan biaya atau analisis ekonomi tergantung dari keinginan pihak yang melakukannya. Kemudian penentuan luas produksi yaitu beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien sehingga dapat diperoleh profit margin yang tinggi. Demikian pula penentuan tata letak untuk pabrik yang akan didirikan juga mempertimbangkan banyak faktor. Misalnya proses produksi yang akan dijalankan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penyusunan peralatan mesin di dalam gedung. Metode persediaan yang akan digunakan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Secara keseluruhan aspek operasi ini akan dinilai bekerja secara efisien atau tidak, karena pada akhirnya efisiensilah yang akan menentukan salah satu faktor besar kecilnya laba yang akan diperoleh perusahaan. B. Tujuan aspek teknis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tiap aspek memiliki tujuan tertentu. Demikian pula dengan aspek teknis juga memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis yaitu 1. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. 2. Agar perusahaan dapat menentukan tata letak yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. 3. Agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya.
4. Agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai bidang usahanya. Terima kasih kepada Lola Trio Putri yang telah membacakan materi ini. Selanjutnya akan disambung oleh Surya Hendra. Kepada Surya Hendra dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, yaitu yang C-nya, penentuan alokasi usaha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa prioritas untuk utama aspek teknis adalah menganalisis masalah penentuan alokasi. Pemilihan alokasi sangat penting, mengingat apabila salah dalam memilih menganalisis akan mengakibatkan meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan kemudian harinya. Ada 4 alokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu yang pertama lokasi utama kantor pusat, yang kedua lokasi utama pabrik, yang ketiga lokasi utama gedung, yang keempat lokasi utama cabang. Pertimbangan untuk menentukan letak lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, apakah dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, apakah dekat dengan pasar dan konsumennya. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Yang kelima, apakah dekat dengan pusat pemerintahan. Yang keenam, apakah dekat dengan lembaga keuangan. Yang ketujuh, apakah berada di kawasan industri dan lainnya. Khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada 2 faktor menjadi pertimbangan. Faktor pertama yaitu dekat dengan pasar, yang kedua dekat dengan bahan baku, yang ketiga tersedianya tenaga kerja, yang keempat terdapat fasilitas penunjang yaitu jalan raya, tersedianya sarana dan prasarana dan sikap masyarakatnya. Faktor sekunder, pertimbangan dalam menentukan alokasi pabrik. Yang pertama, biaya untuk investasi dan di lokasi seperti pembelian tanah atau gedung. Prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut. Berikutnya, kemungkinan untuk memperluas lokasi. Yang keempatnya, terdapat fasilitas penunjang lainnya seperti pusat perbelanjaan. Yang kelima, iklim dan tanah, masalah pajak dan peraturan perubahan di daerah setempat. Pertimbangan untuk menentukan letak alokasi pusat sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan pemerintahan. Yang kedua, dekat lembaga keuangan. Yang ketiga, dekat dengan pasar. Yang keempat, tersedia sarana dan prasarana. Pertimbangan lokasi gedung, kita mempertimbangkan yang pertama di kawasan industri, yang kedua dekat dengan pusat, yang ketiga dekat dengan bahan baku, yang keempat tersedianya sarana dan prasarana. Pemilihan lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, yaitu yang pertama, keuntungannya nyaman yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong lainnya. Yang keempat, kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. Yang kelima, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat setempat. Yang D-nya yaitu metode penilaian lokasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi. Yang pertama, metode yang dilakukan, metode penilaian hasil FLUE. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil FLUE yaitu antara lain, yang pertama, pasar, yang kedua bahan baku, yang ketiga transportasi, yang keempat tenaga kerja, yang kelima pertimbangan lainnya. Yang kedua, faktor dalam mempertimbangkan metode perbandingan biaya, yaitu biaya bahan baku, bahan bakar, biaya operasional, operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Yang ketiga, faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode analisis ekonomi,
Yang pertama biaya sewa, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya pengangkutan, yang kelima pajak, yang keenam perumahan, sikap masyarakat dan lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Surya Hendra yang telah membacakan materi ini. Selanjutnya akan disambung lagi oleh Rindo Putra Sejati. Kepada Rindo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindo Putra Sejati ingin melanjutkan hasil makalah yang telah dibacakan sebelumnya. Luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya paling efisien. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain: 1. Kecenderungan permintaan. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku. Yang ketiga, tersedianya teknologi dan mesin peralatan serta daur hidup produksi. F. Tata letak layout. Layout merupakan proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi. Dengan adanya layout diperoleh berbagai keuntungan, antara lain: yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan penelitian dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruangan yang secara efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, pengangkutan material dalam barang yang jadi rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaannya yang rendah. Yang ketujuh, memberikan kenyamanan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rindo Putra Sejati yang telah membacakan materi ini. Selanjutnya akan disambung lagi oleh Sylvia Monica. Kepada Sylvia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemilihan teknologi. Yang menjadi perhatian di sini adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi, perlu kita perhatikan dalam pemilihan teknologi, yaitu yang pertama, ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. Yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Keenam, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Dan yang ketujuh, pertimbangan lainnya. Economic Order Quantity atau EQQ. Untuk jenis usaha tertentu, permasalahan persediaan sangat penting untuk dipertimbangkan di analisis. Salah satu teknik persediaan yang sering digunakan adalah metode Economic Order Quantity atau EQQ. EQQ merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah, yaitu artinya setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Hal-hal yang berkaitan dengan EQQ dan sangat perlu diperhatikan adalah masalah klasifikasi biaya. Pentingnya klasifikasi biaya akan memudahkan kita dalam melakukan analisis, sehingga hasil yang akan diperoleh dapat diakui kebenarannya. Secara umum, klasifikasi biaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkut atau penyimpanan atau carrying cost. Yang kedua, biaya pemesanan atau order right cost. Yang ketiga, biaya total atau total cost. Kemudian, formula untuk menghitung atau mencari EQQ biasanya dilakukan sesuai keadaan. Paling tidak ada 7 keadaan yang bisa digunakan untuk menghitung EQQ. Pembahasan ini hanya digunakan untuk 2 formula, yaitu yang pertama menghitung EQQ dengan kebutuhan tetap, dan yang kedua menghitung EQQ dengan kapasitas lebih. Reorder point atau ROP. ROP merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting
agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan. Jumlah pemesanan kembali dihitung dengan probabilitas atau kemungkinan terjadi kekurangan stok dan dihitung selama tenggang waktu. Terdapat banyak model reorder point yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Dalam buku ini hanya akan dibahas model jumlah permintaan maupun masa tenggang waktu konstan atau constant demand rate, constant lead time. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Safety stock. Safety stock merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tak terduga. Terdapat beberapa faktor penentu dan menghitung besarnya safety stock, yaitu yang pertama penggunaan bahan baku rata-rata, yang kedua faktor waktu, dan ketiga biaya yang digunakan. Di samping faktor penentu di atas, dalam memenuhi safety stock diperlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama persediaan minimum, kedua besarnya pesanan standar, 3 persediaan maksimum, dan 4 tingkat pemesanan kembali, 5 administrasi persediaan. Baik, terima kasih kepada Sylvia Monica yang telah membacakan materi ini. Itulah materi dari kami dari kelompok 9. Jika ada teman-teman yang memberi saran kepada kelompok kami persilahkan. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberi saran kepada kelompok kami. Kami sangat banyak mengucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.